Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Yazid yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian tentang kitab Tankihul Qaul, bab al-hadi asyara fi fadilatil masajid. Al-babu hadi asyara ari eta bab anu ka-11 fi fadilati masajid, anu tetep dina mertelakaken kana keutamaan pirang-pirang masjid. Jadi bab yang ke-11 ini menjelaskan tentang keutamaan daripada masjid. Kullu syai'in mazilatin, segala sesuatu memiliki keistimewaan atau keutamaan. Apa keutamaan masjid? Dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ola Nabiyyu tos ngadawuh saha Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, al masjidu ari masjid eta naon masjid eta baitu kulli mukminin, eta imah pikeun setiap jalma-jalma anu iman. Naon fungsina imah eta? Fungsina imah untuk menjaga kita dari terik matahari, dari hujan, dari binatang buas, dari bahaya angin, bahaya air. Nah, masjid berfungsi sebagai penjaga. Al-masjidu baitu kulli mu'min, ay masjid teh imah pikeun tiap-tiap jalma anu iman. Jadi orang yang beriman kalau di masjid itu betah seperti di rumahnya, karena masjid tempat merawat iman, tempat memberi makan iman, tempat menjaga iman dari segala macam godaan, tempat perlindungan iman, eta ayana dina masjid. Jadi kalau orang jarang ke masjid, berarti jarang pulang rumah. Namanya Bang Toyib. Kalau orang jarang pulang ke rumah, berarti orang tersebut imannya akan lemah. Nah ini. Biasanya kalau orang yang tidur di luar rumah, di emperan, di kolong jembatan, karena nggak punya rumah, akan mudah terkena penyakit. Nah ini. Begitu juga orang
yang tidak pernah ke masjid, jarang ke masjid, akan mudah tergoda imannya oleh godaan dan rayuan syaitan. Ya, hadis pertama. Naon fungsina masjid, naon keutamaan masjid? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa qala sareng ngadawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumur rajula, di mana-mana ningali aranjeun kajalma lalaki mulajimal masjid kanu amatuh dina masjid, sering ke masjid, fa asyhidu tah kudu nyaksikeun aranjeun lahu kana eta rajul bil imani kana imanana. Saksikan oleh kamu kalau ada orang laki-laki yang senantiasa ke masjid, dialah orang yang beriman. Nah, dia cek Rasulullah. Jadi ada keterkaitan yang erat antara iman dengan masjid. Dalam Al-Quran dikatakan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, sahabat sekalian, keutamaan masjid yang begitu banyak itu, maka hendaknya kita mengambil bagian dari keutamaan masjid. Bagi seorang istri, hendaknya memberi motivasi kepada suaminya agar mau melangkahkan kakinya untuk sholat di masjid. Sholatnya di masjid, bukan di imah sebagai laki-laki, kecuali ada uzur syar'i seperti hujan besar sekali, atau banjir bandang, atau angin ribut, atau keamanan tidak terjamin. Nah, maka boleh tidak ke masjid. Tapi kalau aman-aman saja, tidak ada hujan, tidak ada puting beliung, tidak ada panas yang terik, tidak ada air banjir, tidak ada angin yang meniup kencang, maka seorang istri hendaknya memberikan motivasi dengan cintanya, dengan kasih sayangnya, dengan rayuannya, dengan gombalannya, agar seorang suami mau melangkahkan kakinya menuju masjid untuk sholat berjamaah. Nah itu, inilah fungsi seorang istri, memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan cintanya kepada suaminya. Untuk apa? Yaitu untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan malah seorang istri mendiamkan suaminya sholat di rumah, bahkan tidak sholat misalnya. Ini berbahaya sekali bagi kehidupan keagamaan keluarga. Bagaimana akan sakinah, mawaddah dan rahmah kalau seorang suami dan istri tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketaatan kepada Allah ini akan membawa dampak sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan hanya nikah di KUA, tapi
tapi setelah nikah tidak mau menggunakan agama sebagai aturan kehidupan rumah tangganya. Cuma nikah saja di KUA, tapi setelah nikah kembali lagi ke alam jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fadilah daripada masjid itu adalah rumah bagi orang beriman. Fadilah sebagai masjid sebagai tanda keimanan seseorang. Lalu apalagi ya Rasulullah fadilah keutamaan masjid? Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arijal mata kalama bikalami dunya, arijal mata kalama eta anu nyaritakeun sahaman kana caritana urusan dunia fil masajid dina masjid, tah ahbatallahu ngelebur saha Allah amalahu kana amalan hadena arba'ina sanatan etaman dina 40 tahun. Masya Allah. Jadi mau di masjid ulah ngobrol masalah dunia, masalah bisnis ayana di kantor, lain di masjid. Di masjid mah khusus orang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada tempat khusus untuk rapat, ya kita di masjid boleh. Nah eta sajal anu ngomongan dunia di masjid eta dilebur amalna selama 40 tahun. Masya Allah. Nah orang amal susah-susah gara-gara orang ngomongan dunia di masjid, maka orang amalnya dilebur kehadanana. Naon deui keutamaan daripada masjid itu? Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon dawuhna Kanjeng Nabi? Innal malaikata yatakarrohuna, saenyana malaikat eta migawe kabeh. Maksudnya yatakarrohuna mikir ke apa namanya? Benci lah. Minal mutakallimina kana jalma anu nyaritakeun kabeh fil masjid di dalam masjid bikalamin lahwi kana cerita anu lahun wal juri lan cerita anu lacut. Nah ini. Jadi malaikat teh benci, malaikat teh teresepeun kana jalma anu ngomongan sakabeh diomongan di masjid karena omongan anu lahun lan juri. Nah, dari keutamaan di masjid, wa qala laju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh syarrul baqai ari pang goreng-gorengna tempat aswaquha eta pirang-pirang pasar. Jadi tempat yang paling buruk-buruk itu pasar. Wa khairul buqai jeung ari pang alus-alusna tempat masajiduha eta pirang-pirang masjid. Jadi tempat yang paling baik cek Rasulullah adalah masjid dan segoreng-gorengnya tempat adalah pasar. Sahabat bertanya lagi, apa keutamaan masjid? Wa qala sallallahu alaihi wasallam
sareng ngedawu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ida di mana-mana dakhala asuk ahadukumul masjida salah siji aranjeun ka masjid, fala yajlisu maka janganlah kamu duduk, ulah diuk kamu semuanya, hatta yusolli rakaatain sehingga sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Eta memuliakan keutamaan masjid. Sareng naon deui keutamaan masjid? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, irtafa'atil masajid, paraek naon pirang-pirang masjid sakiatan bebari nyaritakeun min ahlil ladina yatakallamuna bikalami dunya fayastaqiluhal malaikah fataqulu irji'i faqad bu'isna bilahan. Nah, jadi intinya kita jangan membicarakan bicara dunia di masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man asroja ari sajal eta ngahurungkeun man kana lampu di dalam masjid biqadrima ku syukuran pikiran yadur anu numbang fil aini dina peninggalan tajjal malaikatu tastaghfiru madza budul masjid. Orang yang menyalakan lampu masjid itu Allah mengatakan bahwa para malaikat akan memintakan ampun kepadanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man basata hasiran fil masjidan lam tazallil malaikati tastaghfiru lahu ma dzalika hasiru fil masjid. Sama malaikat memohonkan ampun kepada orang yang memakmurkan masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man akhraja qadratu minal masjid biqadri ma yaduru fil ain akhrajahu Allah ta'ala min a'dami dunubihi. Ayo. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu masajidakum qatturu. Janganlah engkau menjadikan masjid-masjid itu seperti jalan. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala sallam.